Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilal Al-Ambiyah, NIM C1C01801 dari kelas R009 Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan materi akuntansi syariah yang berjudul Akad Ijarah. Dalam materi akad ijarah ini terdapat 5 pembahasan. Yang pertama, pengertian akad ijarah. Yang kedua, jenis akad ijarah. Yang ketiga, dasar syariah. Yang keempat, pelakuan akuntansi PSAK ED 107. Dan yang kelima, ilustrasi kasus akad ijarah. Yang pertama adalah pengertian akad ijarah. Menurut Sayyid Sabiq dalam fikih sunnah, ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadu, ganti atau kompensasi. Ijarah dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa atau ujrah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Yang kedua adalah jenis akad ijarah. Berdasarkan objek yang disewakan, akad ijarah terbagi menjadi dua. Yang pertama, manfaat atas aset yang tidak bergerak seperti rumah atau aset bergerak seperti mobil, motor, pakaian, dan sebagainya. Yang kedua, manfaat atas jasa berasal dari hasil karya atau dari pekerjaan seseorang. Berdasarkan PSAK 107, terbagi menjadi 4. Yang pertama, ijarah merupakan sewa menyewa objek ijarah tanpa perpindahan risiko dan manfaat atas kepemilikan aset terkait, dengan atau tanpa uang untuk memindahkan kepemilikan dari pemilik atau mujir kepada penyewa atau mustajir pada saat tertentu. Yang kedua, ijarah muntahiyah bin tablik adalah ijarah dengan uat perpindahan kepemilikan aset yang diijarahkan pada saat tertentu. Yang ketiga, jual dan ijarah adalah transaksi menjual aset ijarah kepada pihak lain dan kemudian menyewa kembali aset ijarah yang telah dijual tersebut. Dan yang keempat, ijarah lanjut menyewakan lanjut kepada pihak lain atas aset yang sebelumnya disewa dari pemilik atau pemberi sewa. Yang selanjutnya adalah dasar syariah. Yang pertama, sumber hukum akad ijarah dari Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, rukun dan ketentuan syariah ijarah yang terdiri dari 3. Yang pertama, pelaku. Yang kedua, objek akad ijarah. Yang ketiga, ijab kabul atau serah keterima. Dan yang ketiga, sebelum akad ijarah berakhir, di mana yang pertama, periode akad sudah selesai sesuai perjanjian, namun kontrak masih dapat berlaku walaupun dalam perjanjian sudah selesai dengan beberapa alasan. Misalnya, keterlambatan masa panen. Jika menyewakan lahan untuk pertanian, maka dimungkinkan berakhirnya akad setelah panen selesai. Said Sabiq 2008. Yang kedua, periode akad belum selesai tetapi pemberi sewa dan penyewa sepakat menghentikan akad ijarah. Yang ketiga, terjadi kerusakan aset. Yang keempat, penyewa tidak dapat membayar sewa. Dan yang kelima, salah satu pihak meninggal dan ahli waris tidak berkeinginan untuk meneruskan akad karena memberatkannya. Yang selanjutnya adalah perlakuan akuntansi PSAK 107 revisi 2016. Untuk pencatatan akuntansi ijarah mengikuti PSAK 107 revisi 2016, di mana dalam PSAK ini mengatur akuntansi untuk pemberi sewa atau mujir dan akuntansi untuk penyewa atau mustajir. Ilustrasi kasus akad ijarah. Pada tanggal 2 Januari 2007, pemberi sewa dan penyewa menandatangani akad ijarah atas mobil selama 3 tahun. Disepakati bahwa pembayaran dilakukan setiap bulan sebesar Rp12.500. Pemberi sewa membeli mobil yang disewakan sebesar Rp150.000 dari PTB. Pada saat pembelian aset dari PTB, jurnal yang dicatat oleh pemberi sewa adalah aset ijarah Rp150.000 di debit, pada kas Rp150.000 di kredit. Pada saat menerima pendapatan dari penyewa, jurnal yang dicatat oleh pemberi sewa adalah kas Rp12.500 di debit, pada pendapatan sewa Rp12.500 di kredit. Sedangkan penyewa mencatat jurnal beban sewa Rp12.500 di debit, pada kas Rp12.500 di kredit. Transaksi yang selanjutnya adalah setiap penerimaan pendapatan sewa pada awal bulan, sehingga jurnal dicatat oleh pemberi sewa adalah kas Rp12.500 di debit, pada pendapatan sewa Rp12.500 di kredit. Sedangkan jurnal yang dibuat oleh penyewa adalah beban sewa Rp12.500 di debit, pada kas Rp12.500 di kredit. Pada akhir periode dilakukan alokasi untuk beban depresiasi selama 5 tahun sesuai masa manfaat mobil dengan metode garis lurus. Jurnal yang dibuat oleh pemberi sewa adalah beban penyusutan Rp30.000 di debit, pada akumulasi penyusutan Rp30.000 di kredit. Penyajian pada akhir tahun pertama untuk aset ijarah Rp150.000, akumulasi penyusutan Rp30.000, maka didapat hasil Rp120.000. Pada saat akhir kontrak aset ijarah dikembalikan
kepada pemberi sewa sehingga dibuatkan ayat jurnal reklasifikasi. Jurnal yang dibuat oleh pemberi sewa adalah aset non-kas, X ijarah 150.000 di debit pada aset ijarah 150.000 di kredit. Baiklah, sekian hasil presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.